Nah, memang yang punya nilai lebih gitu kan, pasti itu yang dibully gitu. Kayak ada cerita gini, ada yang ranking 1 terus, tapi dia nggak mau ngasih tahu, misalnya sampai dipukulin. Ada cerita seperti itu gitu. Karena dia nggak mau ngasih tahu jawaban gitu. Iya. Gitu. Nggak mau ngasih contekan. Nah, ngasih contekan gitu. Terus dibilang, oh so ini oh. So pinter, so pokoknya gitulah. Tapi ya gimana lagi gitu. Itu yang terjadi di sekolah dan ya cuma homeschooling yang bisa merubah. Ya kan nggak semua solusi homeschooling, Bib. Iya. Nggak semua orang punya uang untuk nyewa guru. Memang. Atau nggak semua orang tua tuh pinter buat bisa mendidik anaknya di rumah. Iya. Belum nanti ijazah dan lain-lainnya kan. Iya. Agak sulit nanti ngurusnya karena nggak sesuai dengan. Nah, benar nih. Ini jadi misalnya ada ide ya. Ada idenya gini, sekolah non formal. Misalnya suatu saat ini anak-anak ini makin buas gitu ya. Memang sih anak merasakan gitu, melepaskan anak di sekolah itu kayak murah gitu. kayak melepaskan ke rimba gitulah. Iya. Ya entahlah, antum ngerasain lah kalau punya anak kayak ngelepasin. Misalnya nggak ditungguin di sekolah gitu, wah udahlah siap aja mau diapain gitu kan. Iya sih, kita nggak bisa mantau gitu. Nah itu kayak tadi yang swasta murah, istilahnya semi formal atau non formal sekalian gitu ya, misalnya sekolah kabupaten. Atau gini, perbanyak sekolah alam. Iya sih, jadi sekolah teh gimana ya? Ya misalnya sekolahnya cuma menanam gitu, langsung praktek aja. Yang belajar formalnya mah sedikit. Misalnya kelasnya tuh berupa balai gitu kan, kayak pendopo gitu kan, kayak gazebo. Ya, tapi nanti kesulitan ijazahnya, Bib. Ya makanya harus ada legalitas. Oh iya, pemerintah gitu kan? Juga harus perhatian. Harus perhatian. Ya mungkin mudah-mudahan nanti zaman itu istilahnya mengalami penyesuaian. Jadi wah ini gimana caranya negara biar stabil dari pendidikannya, berarti ya mungkin kan kayak di Finlandia mah udah mungkin udah pendidikan terbaik gitu. Terbaik kan udah 10 tahun terakhir ini kan dia terbaik karena memang nggak ada PR seolah-olah kayak non formal jadi sekolahnya gitu. Pelajaran sebentar. Justru ternyata kecerdasannya semakin meningkat dan Ana merasakan waktu SD justru belajar sambil bermain itu lebih cepat menangkap. Nah, gimana belajar sambil bermain teh? Nggak ngerti saya. Kayak gini. Kan anak teh ajak belajar, main gitu kan biasa. Sambil bermain. Nggak bisa digabungin gimana? Gini. Misalnya gini, kayak main nih ke alun-alun. Ya. Kan di alun-alun kota Bandung mah sekarang di Asia Afrika gitu ya, ada nama-nama negara tuh. Tuh lihat nama-nama negara. Ini bagian sini, bagian tembok sebelah sini, bagian negara Afrika. Nah, negara Afrika tuh ini aja. Itu lebih cepat buat belajar geografi gitu. Bisa. Itu katanya geografi. Lebih cepat itu, lebih cepat. Terus misalnya ya, ada tulisan nih di billboard gitu. Iklan itu lebih cepat daripada di sekolah ya, maaf. Iya inget. Saya waktu kecil gitu, walaupun kakek saya kata mama saya buta huruf. Iya. Tapi dia sering bawa saya, kan kalau anak kecil motor Supra di depan gitu. Terus sama dia tuh ditunjuk-tunjukin. Ini apa tulisannya? Kopi ABC atau enggak apa gitu. Jadi semuanya ditunjuk-tunjukin, sok baca di situ gitu. Itu umuran SD gitu. Jadi emang udah diajarin sama mama saya di rumah ABCD-nya, tapi disambil motoran gitu ya. Nah, ketika antum menemukan kan langsung kan bisa. Justru lebih cepat seperti itu. Iya sih, ya sebetulnya. Nggak kerasa belajar. Nggak kerasa belajar. Jadi anak itu nggak terbebani. Sekarang misalnya gini, di dalam kelas anggap ukurannya berapa?
ukuran Ukuran kelas 10 kali 10, 10 kali 8 10 misalnya. kali 8. Itu yang dilihat sama anak-anak Cuma anak-anak kayu sama tembok. kayu, tembok, papan bor sama guru killer. Iya. Oknum guru killer misalnya ya. Belum lagi si anak Teman-teman itu yang ngebully teman-teman ngebully dia, gimana dia mau bisa belajar gitu. Ya kalau misalnya anak udah mempraktekkan gitu kan, belajar di luar ternyata lebih cepat bisa gitu. Oh, memang sih kadang orang tua yang gak bisa disalahin juga, orang tua kan sibuk nyari duit. Iya, betul. Nggak semuanya punya banyak waktu gitu ya. Iya. Jadi mereka dengan ya karena udah ada disediain lembaga pembelajaran kayak sekolah gitu kan, ya udah diserahin ke sekolah. Terus dia pikir dia udah lepas tanggung jawab buat ngajarin anak gitu kan. Padahal gimana? Padahal enggak. Padahal enggak. Sebetulnya malah dapat masalah baru kan. Ya. Masalah barunya kan karena memang tidak terpantau, apalagi misalnya kan banyak ya seperti ini. Nggak tahu sekarang apa masih ada. Si orang tua itu pergi pagi pulang malam, dan di saat pergi anaknya masih tidur. Di saat pulang anaknya udah tidur. Nah kan cuma weekend aja. Nah ketika weekend melihat banyak perubahan yang nggak terkontrol, si orang tua nggak mau nerima perubahan itu. Nggak mau nanya juga. Nggak mau nanya apa sebabnya. Nah ini memang orang tua juga. Ini sebelum nikah juga perlu ada edukasi ya. Edukasinya itu ya harus mengerti, harus mau mengerti. Ada perubahan anak, psikologinya naik turun, atau misalnya kok malah jadi pemarah atau ngebangkang gitu. Ya salah orang tuanya. Ya, saya sebagai calon orang tua nanti kalau nggak belajar. Tapi tahu nggak, Bib, kalau kasus-kasus di kita yang bully gitu kan, ya ada sih yang sampai kekerasan yang sebegitunya gitu. Ada sampai tahu ngebunuh. Di Amerika sampai ngebunuh. Amerika kan bawa korban bully gitu kan, dianya nggak tahu tuh dapat senjatanya dari mana. Ya mungkin karena karena di Amerika mungkin ada legalitas punya senjata ya. Kan di negara kita enggak gitu. Tapi kan di negara kita pernah ada di kota mana tuh? Oh, yang gunting itu ya? Yang ngegunting sama yang ngebakar sekolah. Iya itu. Nah gitu kan. Terus yang disalahin anaknya gitu kan, yang dipidana kan? Ya itulah kesalahan hukum gitu, miris. Tapi netizen ngebela. Iya. Bahkan kan netizen tuh sampai mantap gitu kan. Dan Ana juga termasuk yang mendukung. Kenapa Ana mendukung? Karena begini ya, kok nggak ada pembelaan terhadap korban bully gitu. Ya, Ana tuh miris sekali gitu. Kenapa nggak ada gitu? Udah berapa menit nih?